Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wasta'al qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Shadaqallahul azim. Saudaraku, calon-calon jamat, calon mati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala birahmatillah karamati minallah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah begitu sayang, begitu cinta kepada kita, sehingga mempertemukan kita dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan rahmat dan hidayah. Amin. Salawat dan teririn salam kembali kita kirimkan kepada junjungan kita karibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri toladan kita, panutan kita, Nabi akhir zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah menjalankan sunnahnya. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membicarakan tentang masalah kematian dalam perspektif sufi. Ada seorang mulia di Bukhara bernama Saudara Jahan. Ia terkenal dermawan. Ia membagi-bagikan emas dari pagi sampai malam. Hari ini membagi orang-orang sakit, esok harinya para janda. Keturunan Ali atau para santri yang belajar agama. Tidak terlupakan orang miskin biasa atau orang yang terlilit hutang. Ia memberikan hartanya kepada siapa saja dengan satu syarat: orang tidak boleh meminta dengan mulutnya. Para peminta harus berdiri membisu seperti tembok pada jalan-jalan yang akan dilewatinya. Pada suatu hari, seorang santri tiba-tiba merengek meminta. Ia menyampaikan permohonannya dengan menghibah. Saudara Jahan tidak memperdulikannya. Pada hari berikutnya ia membungkus kakinya dengan kain lusuh dengan kepala merunduk, menunjukkan bahwa kakinya patah. Sang dermawan itu tetap tak acuh. Ia tidak dapat mengampuni dosanya, yakni meminta dengan berkata selanjutnya. Ia mencoba lagi dengan menutup mukanya dengan jas hujan atau menutupkannya dengan cadar ke kepalanya, lalu berkumpul bersama para wanita tua. Raja masih juga mengenalnya. Akhirnya pagi-pagi sekali ia pergi ke tukang kafan. Ia berkata, "Bungkuskanlah tubuhku dengan kafan. Letakkan aku di pinggir jalan. Duduklah kamu di sampingku. Jangan buka mulutmu. Tunggulah sampai saudara Jahan lewat. Mudah-mudahan ia mengira aku mati." Ia akan melemparkan uang emasnya untuk membantu biaya pemakanan, seperti yang direncanakan. Saudara Jahan melewati orang itu, melemparkan uang emas ke atas kain kafannya karena khawatir uangnya disambar orang. Santri itu mengeluarkan tangannya, juga kepalanya, sambil tertawa. Ia berkata kepada raja, "Akhirnya aku memperoleh kemurahanmu juga."
memperoleh kebaikanmu juga, kemurahanmu. Ia menjawab, sampai kamu mati, hai orang kepala batu, kamu tidak memperoleh anugerahku. Rahasia mati sebelum mati. Inilah dia. Setelah mati barulah kamu mendapat karunia. Hai penipu, tidak ada cara selain kematian untuk bisa menggapai Tuhan. Jalaluddin Rumi. Lewat cerita ini, Jalaluddin Rumi menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Dalam kalimat itu disebut 2 kali kata mati untuk menunjukkan 2 kematian. Kematian pada kata tamutu adalah kematian alami. Al-maut al-tabi'i, inilah kematian yang kita kenal. Kematian pada kata perintah mutu adalah kematian mistikal, kematian ego atau kematian diri. Ibnu Arabi menyebutkan al-mautu al-iradi, kematian keinginan. Kematian alami. Kita akan mulai pembicaraan ini dengan kematian yang pertama. Ibnu Arabi dan para sufi lainnya menganggap kematian yang pertama ini sebagai kembali kepada Allah secara terpaksa. Rujuk ittirari. Semua makhluk akan mengalami kematian sejenis ini, suka atau tidak suka, dalam seluruh perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian hanyalah satu daripada salah satu episode saja setelah episode kehidupan di dunia ini. Episode ini adalah episode antara barzah yang terentang antara dunia dan akhirat. Jadi kematian pada hakikatnya adalah kehidupan baru dengan aturan-aturan dan pengalaman-pengalaman yang baru. Misalnya, jika dalam kehidupan dunia jauhnya perjalanan kita hitung dengan umur, dalam kehidupan barzah lamanya perjalanan dihitung dari dosa-dosa yang kita lakukan dalam kehidupan yang awal. Banyak kitab ditulis para ulama tentang periode barzah ini. Saya hanya akan mengutip sedikit dari tulisan saudara Al-Adin Al-Kunawi, anak asuh daripada Asy-Syaikh Al-Akbar Ibnu Arabi, yaitu, ketahuilah, semoga Allah menolongmu dan membersihkan kamu dari segala fana dunia fana, bahwa ruh manusia diciptakan untuk hayat yang kekal dan kehidupan yang abadi. Menurut wahyu Allah, kesaksian para nabi dan kesaksian para kekasih-kekasih Allah, juga penjelasan ulama dan orang-orang arif, kebinasaan dan ketiadaan tidak mengenal roh. Janganlah kamu mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Kekuatan maut menjemput alam raya. Kematian tidak punya jalan ke alam ruh. Kami ciptakan untuk keabadian tanpa akhir. Kamu hanya akan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Kubur hanyalah salah satu tempat yang berupa salah satu taman atau salah satu tepian neraka. Di rumah itu, penghuni ruh dan napas. Aku melihat matinya kematian, sehingga tidak seorang pun akan mati. Pada hari kebangkitan, kematian akan dibawa dalam bentuk kambing berwarna garam dan disembelih antara surga dan neraka. Ketahuilah, semoga Tuhan menyingkapkan tirai dunia dari pandanganmu, bahwa jika manusia melepaskan keterkaitannya kepada tubuh indriawi dengan kematian fisik, dunia pertama dalam perjalanan mereka adalah salah satu firman
Tuhan menunjukkan yang bernama barzah. Al-Quran yang agung mengatakan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Pertanyaan mungkar dan nakir yang disabdakan Rasulullah SAW terjadi dalam bentuk tubuh di alam ini. Di antara keanehan barzah adalah perbuatan baik dan jahat yang dilakukan oleh manusia di dunia akan teriak kembali sana dalam bentuk yang tepat. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya. Begitu juga keburukan yang telah dikerjakan, ia ingin sekali sekiranya antara dia dengan hari itu ada masa yang jauh. Keajaiban barzah tidak terhitung. Sifat-sifat keadaannya akan terus berlangsung sampai hari dikumpulkannya tubuh-tubuh. Di antara peristiwa yang paling menakjubkan dalam kematian, seperti juga banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, adalah zakaratul maut. Saya tidak akan membahasnya di sini. Saya hanya akan mengutip buat suatu kisah. Pada suatu hari, Israel mendekati Nabi Musa alaihissalam. Musa bertanya, apakah engkau datang untuk mengunjungiku atau untuk mencabut nyawaku? Israel menjawab, untuk mengambil nyawamu. Musa kembali bertanya, bisakah engkau beri kesempatan padaku untuk melakukan perpisahan dengan anak-anakku? Israel menjawab, tidak ada kesempatan untuk itu. Lalu Musa bersujud kepada Tuhan, memohon agar Tuhan memerintahkan Israel memberi kesempatan kepada Musa untuk menyampaikan kata perpisahan kepada anak-anaknya. Tuhan berkata kepada Israel, berikan kesempatan kepada Musa. Israel memberikan kesempatan. Nabiullah Musa alaihissalam mendatangi ibunya dan berkata, sebentar lagi saya akan melakukan safar. Ibunya bertanya, safar apa? Musa menjawab, perjalanan ke akhirat. Ibunya menangis. Musa mendatangi istrinya. Ia mengucapkan perpisahan kepada istrinya. Anak-anak mendekat ke pangkuan Musa alaihissalam dan menangis. Musa alaihissalam terharu dan ia menangis juga. Tuhan bertanya kepada Musa alaihissalam, hai Musa, kamu akan datang menemuiku. Untuk apa tangisanmu, rintihanmu? Musa menjawab, hatiku mencemaskan anak-anakku. Tuhan berfirman, hai Musa, lepaskan hatimu dari mereka. Biarkan aku menjaga mereka. Biarkan aku mengurus mereka dengan kecintaanku. Barulah hati Musa tenang. Musa bertanya kepada Israel, dari mana kau akan mengambil nyawaku? Israel menjawab, dari mulutmu. Musa berkata, apakah engkau akan mengambil nyawa lewat mulut yang suka bermunajat kepada Tuhan? Israel menjawab, kalau begitu lewat tanganmu. Musa kembali bertanya, apakah engkau akan mengambil nyawaku melalui tangan yang pernah membawa lembaran-lembaran Taurat? Israel menjawab, kalau begitu melalui kakimu. Musa bertanya lagi, apakah engkau akan mengambil nyawa dari kaki yang pernah berjalan ke Tur untuk bermunajat kepada Tuhan? Israel kemudian memberikan jeruk yang harum untuk dihirup Musa, dan Musa menghembuskan napas yang terakhir. Para malaikat bertanya kepada Musa, ya akhwanal anbiya, mautan kaifah wajadta al-maut? Hai Nabi yang paling ringan matinya, bagaimana rasanya kematian? Musa berkata, kasyatin tuslaku wahiyya hayatan. Seperti kambing yang diikuti hidup-hidup. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Lebih 1000 tahun yang lalu. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, saudaraku, di tengah-tengah Sahara pada hari Asyura, Imam Hussein
berkata kepada sahabat-sahabatnya, bersabarlah kalian. Hai putra-putra yang mulia, kematian hanya jembatan agar kalian menyeberang dari keburukan dan kesengsaraan ke surga yang luas, kenikmatan yang abadi. Maka siapakah di antara kalian yang tidak mau berpindah dari penjara ke istana? Sedangkan untuk musuh-musuhmu, kematian adalah perpindahan dari istana ke penjara dan azab. Sesungguhnya ayahku menyampaikan kepadaku dari Rasulullah SAW bahwa dunia itu penjara orang mukmin dan surga orang kafir. Kematian adalah jembatan bagi mereka ke surga dan jembatan bagi yang lain ke neraka jahim. Ucapan Imam Hussein ini menyimpulkan makna kematian yang alami. Saudaraku rahimakumullah, kematian iradi. Kita akan menggambarkan kematian iradi dengan puisi Rumi. Alkisah seorang biduan menyanyikan lagu dalam pesta seorang penguasa Turki. Anehnya biduan ini selalu menyanyikan kata tidak secara terus-menerus. Ia menyanyi, aku tidak tahu di kau, apakah engkau bunga mawar, lili cemara atau manusia? Aku tidak tahu, apakah engkau rembulan atau berhala? Ia juga hanya mengatakan tidak untuk menjawab pertanyaan apapun. Bila ditanya asalnya dari mana, ia menjawab tidak. Dari dari Herat, dari Baghdad, dari Mosul, juga dari Tiras. Bila ditanya apa yang dimakannya pada waktu pagi, ia menjawab tidak Qadil dan tidak Syarik. Akhirnya orang Turki itu marah. Mengapa terus-menerus kau gumangkan ini? Sebab tujuanku tersembunyi, jawab sang biduan. Hadirin rahimakumullah, ketika kita sudah cinta mahabbah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keindahan daripada kematian akan datang menjemput. Hidup abadi adalah menumbuhkan ruh di dekat ilahi. Hidup gagap semata-mata untuk memakan dai. Gagap berkata, berikan aku hidup lama supaya terus makan keburukan. Sekiranya mulut kotor itu bukan mulut pemakan bercak, ia akan berkata, selamatkan daku dari watak burung gagap. Hidup tanpa taubat adalah bencana jiwa. Hilang dari Tuhan adalah kehadiran kematian. Hidup dan mati keduanya manis di sisi ilahi. Tanpa Tuhan, air kehidupan adalah api. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita betul-betul belajar. Mati sebelum mati, mutu qabla an tamutu. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang dirahmati. Billahi bisabil haq, wallahu muwaffiq.